Ibu dua anak ini adalah satu dari ratusan ribu pekerja informal yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi corona. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Sehingga terjadilah badai PHK yang mengancam Amerika ke jurang resesi. Catat lebih dari 20.000 pekerja dari industri kecil menengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengamat ekonomi pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka minus 2% tahun ini. Sis bro, ini adalah konten saya yang pertama. Saya akan beropini walaupun kedengaran receh, tapi ini adalah usaha saya. Sebelum saya mulai, kita lewatkan yang satu ini. Sis bro, di opini saya kali ini saya akan membahas tentang kebijakan Presiden kita Jokowi tentang berdamailah dengan Corona, COVID-19. Kompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Dunia sekarang menghadapi tsunami resesi ekonomi. Di Amerika sudah 33 juta orang kena PHK. Di Cina ada 80 juta orang. Eropa sendiri pusing dengan 60 juta pekerja terancam PHK. Badai corona ini membuat Amerika harus berhutang 46.000 triliun rupiah. Sebagian besar hutang bukan untuk menghadapi corona, tapi untuk menyelamatkan keuangan perusahaan-perusahaan yang mulai rontok bersamaan. Eropa sendiri menggalang dana hampir 2.000 triliun rupiah untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Jadi jangan anggap remeh resesi ekonomi kali ini. Sehingga konsumsi akan menurun cukup tajam. Sektor UMKM adalah yang juga terpukul, yang selama ini biasanya menjadi safety net, sekarang mengalami pukulan yang sangat besar. Karena seperti kita pernah obrolkan dulu, virus membunuh beberapa orang, tetapi resesi ekonomi bisa menghancurkan sebuah negara. Inilah masa-masa menakutkan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Produksi berhenti, ekonomi hancur, orang ketakutan, dan dampak besarnya adalah jutaan orang kehilangan pekerjaan. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Para pengusaha di Indonesia bahkan sudah warning, mereka hanya bisa bertahan terakhir di bulan Juni saja. Kalau di bulan Juni, mal-mal masih tutup, kantor-kantor tidak boleh bekerja, maka banyak perusahaan bangkrut. Dan untuk menyelamatkan keuangan banyak perusahaan itu, butuh dana ribuan triliun rupiah. Maka hancurlah kita. Jadi, kita harus paham kenapa Jokowi harus melonggarkan ikatan dari ketakutan terhadap virus corona ini. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan terus. Harus mulai bergerak untuk melancarkan nadi perekonomian kembali. Itulah kenapa transportasi publik setahap demi setahap dibuka. Di bulan Juni, sekolah-sekolah harus kembali beraktivitas, kantor mulai beroperasi. Dan untuk sekarang, Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 sudah mengumumkan bagi warga yang berusia di bawah 45 tahun boleh kembali beraktivitas. Pertimbangannya, karena selama ini yang rentan akan dampak corona adalah mereka yang berusia di atas 45 tahun. Sudah pasti banyak yang mencaci, wah kok pemerintah seenaknya saja. Bagaimana kalau nanti angka tertular corona jadi meningkat? Percayalah, lebih mengerikan melihat statistik jumlah orang yang di PHK daripada statistik jumlah orang yang positif corona seperti sekarang ini. Yang ribut biasanya kelas menengah, yang hidup ketakutan meski masih bisa makan. Tapi kelas bawah, perut laparnya tidak akan bisa ditahan. Cuma diam aja sampai saya sedih ya. Abah juga sabar ya mah, ambil kasus gitu. Berdamailah dengan corona, kata Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Ya, mau tidak mau, kita harus realistis dan menatap ke depan bahwa kita sekarang harus membangun benteng-benteng besar supaya tsunami resesi tidak masuk ke halaman kita.
Memangnya mau berapa lama kita harus hidup dalam ketakutan? Pemerintah hanya dapat menahan lockdown untuk jangka waktu tertentu. Penguncian akan berakhir perlahan. Pemerintah juga tidak akan menunjukkan keketatan seperti itu, karena pemerintah pada saat itu telah membuat Anda mengetahui tentang corona atau COVID-19. Social distancing, jaga jarak sosial, sanitasi tangan, dan lain-lain. Anda juga harus melihat peningkatan jumlah pasien COVID-19 di negara ini. Sekarang mereka yang masuk akal akan memahami rutinitas mereka. Pemerintah tidak akan melindungi Anda 24 jam selama 365 hari. Masa depan Anda dan keluarga Anda sepenuhnya ada di tangan Anda. Setelah kuncian terbuka, pikirkan baik-baik sebelum pergi. Pikirkan baik-baik sebelum keluar dari rumah. Anda dapat pergi bekerja, Anda dapat pergi ke kantor, dan bertindak sesuai aturan dan batasan. Anda harus sangat waspada terhadap lingkungan Anda. Apakah Anda pikir setelah 22 Mei 2020, Corona tiba-tiba akan pergi dan kita akan mulai hidup seperti sebelumnya? Tidak, tidak sama sekali. Virus ini sekarang telah menetap di negara kita, dan di sini kita harus belajar untuk hidup dengannya, setidaknya sampai vaksin ditemukan. Berapa lama pemerintah akan melakukan lockdown? Berapa lama pintu keluar akan diblokir? Sekarang kita harus melawan virus ini sendiri dengan mengubah gaya hidup kita, dengan memperkuat kekebalan kita. Kita harus mengadopsi gaya hidup yang berusia ratusan tahun. Makan murni, beli hanya yang perlu, mencuci tangan sebelum masuk ke rumah, dan lain-lain sebagainya. Bebaskan diri Anda dari cengkraman dokter dan antibiotik. Anda harus menambahkan jumlah makanan bergizi dalam makanan Anda. Lupakan makanan cepat saji, pizza, burger, minuman dingin, dan lain-lain. Kita mungkin harus mengganti peralatan kita, mengadopsi kapal-kapal besar yang terbuat dari kuningan, perunggu, tembaga, bukannya aluminium atau baja, dan lain-lain, yang secara alami membantu menghilangkan virus. Lupakan rasa lidah, gorengan pedas sampai di hotel. Ini harus diikuti secara ketat, setidaknya 7 hingga 8 bulan ke depan. Hanya dengan begitu kita bisa selamat. Mereka yang tidak bisa berubah akan berada dalam masalah. Terima dan mulai implementasikan. Kehidupan adalah keputusan kita semua. Hidup dan matinya seseorang yang di atas telah menentukan. Demikian opini saya, boleh percaya, boleh tidak. Jika opini saya ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Salam dari saya, Sate.